Perkenalkan, nama saya Ninis Rongano. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang desentralisasi fiskal. Langsung saja pada pembahasan. Desentralisasi fiskal merupakan suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah dengan tujuan untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan. Ada 5 indikator capaian desentralisasi fiskal. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi meningkat. Kedua, produk domestik regional bruto per kapita meningkat. Yang ketiga, turunnya tingkat kemiskinan. Yang keempat, indeks pembangunan manusia meningkat. Yang kelima, Gini rasio penurunan. Selanjutnya, ada 5 tantangan dalam desentralisasi fiskal. Yang pertama, pemanfaatan TKDD yang belum optimal. Yang kedua, struktur belanja daerah yang belum memuaskan. Yang ketiga, local tax ratio masih cukup rendah. Yang keempat, pemanfaatan pembiayaan yang masih terbatas. Yang kelima, sinergi fiskal pusat daerah yang belum optimal. Selanjutnya pada pembahasan berikut yaitu kerangka transfer ke daerah dan dana desa adalah sebagai berikut. Yang pertama, transfer ke daerah. Transfer ke daerah merupakan instrumen utama pelaksanaan desentralisasi fiskal. Transfer ke daerah terdiri atas dana perimbangan, dana daerah, dan dana otonomi khusus. Transfer ke daerah terdiri atas dana perimbangan, dana insentif daerah, dan dana otonomi khusus. Untuk dana perimbangan terbagi lagi menjadi 2, yaitu dana transfer umum yang terdiri dari dana bagi hasil sumber daya alam, serta dana alokasi umum. Sementara itu, untuk dana transfer khusus dibagi menjadi 2, yaitu dana alokasi khusus atau DAK fisik dan dana alokasi khusus atau DAK non fisik. Untuk dana insentif daerah, yaitu merupakan dana yang dialokasikan kepada provinsi dan kabupaten atau kota untuk memberikan reward atas kinerja daerah. Untuk dana otonomi khusus merupakan dana yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus daerah yang ditentukan. Kemudian yang kedua ada dana desa. Penggunaan dana desa yaitu untuk yang pertama membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dan yang terakhir, penyaluran transfer ke daerah dan dana desa merupakan penyaluran transfer ke daerah dan dana desa ditunjukkan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya. Selanjutnya, pembahasan desentralisasi fiskal yang optimal. Pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dengan daerah otonom perlu dilakukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan desentralisasi fiskal. Ada 6 urusan pemerintahan yang ditangani pemerintah pusat. Ada beberapa urusan pemerintahan yang ditangani pemerintah pusat. Yang pertama, politik luar negeri. Kedua, pertahanan. Ketiga, moneter dan fiskal. Yang keempat, keamanan. Dan yang kelima, justisi dan agama. Untuk urusan kenkaret atau bersamaan,
Urusan pemerintahan wajib dibagi menjadi dua, yaitu pelayanan dasar serta non-pelayanan dasar. Untuk pelayanan dasar ada pendidikan dasar, kesehatan, PUPR, ketentraman sosial, ketertiban, perlindungan masyarakat. Sementara non-pelayanan dasar contohnya seperti tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan anak, pangan, lingkungan hidup, pertahanan, administrasi dan catatan sipil, koperasi UMKM, penanaman modal, PURA, statistik persandian, dan lain-lain. Untuk urusan pemerintahan bersifat pilihan, misalnya kelautan, perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, perdagangan, perindustrian, energi, serta mineral. Mekanisme transfer terbagi menjadi dua, yaitu revenue sharing atau bagi hasil, serta grants atau bantuan. Revenue sharing dibagikan untuk daerah yang memiliki kontribusi pajak ataupun hasil alam yang lebih banyak, mendapatkan dana bagi hasil dari pemerintah pusat. Grants dibagi menjadi tiga, yaitu matching grants, block grants, dan conditional grants. Pembahasan selanjutnya yaitu implementasi desentralisasi fiskal di Indonesia. Undang-undang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau Undang-Undang HKPD didesain untuk memperkuat desentralisasi fiskal. Undang-Undang HKPD bertujuan meningkatkan kapasitas fiskal daerah, meningkatkan kualitas belanja daerah, dan harmonisasi kebijakan fiskal pusat daerah sehingga mewujudkan pemerataan layanan dan kesejahteraan. Baik, selanjutnya ada struktur dan tugas pengelolaan keuangan daerah atau PPKD dan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD. Struktur dan tugas pengelolaan keuangan daerah PPKD. Apa itu PPKD? PPKD adalah perangkat yang dibentuk untuk mengelola keuangan daerah, mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan anggaran daerah. Siapa saja yang terdiri dalam PPKD? PPKD terdiri dari pejabat-pejabat yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk kepala daerah, sekretaris daerah, dan pejabat di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah atau DPPKAD. Di mana PPKD beroperasi? PPKD beroperasi di tingkat pemerintahan daerah, baik itu di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota, tergantung pada struktur pemerintah yang berlaku di daerah tersebut. Kapan PPKD beroperasi? PPKD beroperasi sepanjang tahun anggaran, mulai dari perencanaan anggaran sebelum tahun anggaran baru dimulai hingga pelaporan setelah tahun anggaran berakhir. Mengapa PPKD dibentuk? PPKD dibentuk untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan efisien guna mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bagaimana pelaksanaan PPKD? PPKD melaksanakan tugasnya melalui penyusunan rencana anggaran daerah, pengelolaan penerimaan dan pengeluaran daerah, pemantauan pelaksanaan anggaran, serta penyusunan laporan keuangan daerah. Selanjutnya ada struktur dan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD. Apa itu SKPD? SKPD adalah unit kerja di pemerintah daerah yang memiliki tanggung jawab spesifik dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan fungsi dan tugas yang diberikan. Siapa saja yang terdiri dalam SKPD? SKPD terdiri dari berbagai dinas, badan, dan kantor yang dibentuk oleh pemerintah daerah seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda. Di mana SKPD beroperasi? SKPD beroperasi di seluruh wilayah administrasi daerah, melaksanakan tugasnya di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
Kapan SKPD beroperasi? SKPD beroperasi sepanjang tahun dengan tugas-tugas yang berkelanjutan dan berjangka panjang sesuai dengan rencana pembangunan daerah dan anggaran yang tersedia. Mengapa SKPD dibentuk? SKPD dibentuk untuk melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung pembangunan daerah, memberikan layanan publik, dan mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Bagaimana SKPD melaksanakan tugasnya? SKPD melaksanakan tugasnya dengan menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan, melaksanakan program kegiatan, mengelola sumber daya yang ada, serta melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran kepada PPKD dan kepala daerah. Sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Irna Sari Sultia. Di sini saya akan membahas APBN dan APBD. APBN adalah anggaran pendapatan dan belanja negara, sedangkan APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah. APBN dan APBD adalah dua jenis anggaran yang digunakan di Indonesia untuk mengatur keuangan negara dan daerah. APBN atau anggaran pendapatan dan belanja negara. Apa itu APBN? APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah pusat yang mencakup pendapatan dan belanja negara. Ini mencakup semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah selama 1 tahun anggaran. Atau siapa? Siapa yang menyusun APBN? APBN disusun oleh pemerintah pusat, terutama oleh Kementerian Keuangan. Disetujui oleh DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, melalui proses legislasi. Atau di mana? Di mana APBN berlaku? APBN berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia yang mencakup semua departemen, lembaga, dan sektor yang di bawah yurisdiksi pemerintah pusat. Atau kapan? APBN disusun setiap tahun dan berlaku untuk 1 tahun anggaran, biasanya mulai dari 1 Januari hingga 31 Desember. Atau mengapa atau apa tujuan dari APBN? APBN bertujuan untuk mengatur keuangan negara guna mencapai target pembangunan nasional, memperbaiki kesejahteraan rakyat, dan menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif dan efisien. Atau bagaimana APBN disusun? APBN disusun melalui proses perencanaan, dan penganggaran yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga. Pemerintah menyusun rancangan APBN, kemudian mengajukannya ke DPR untuk dibahas dan disetujui. Selanjutnya, APBD, anggaran pendapatan dan belanja daerah. Apa itu APBD? APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang mencakup pendapatan dan belanja daerah. Ini mencakup semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah selama 1 tahun anggaran. Atau siapa? Siapa yang menyusun APBD? APBD disusun oleh pemerintah daerah seperti provinsi, kabupaten, atau kota yang disetujui oleh DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Atau di mana APBD berlaku? APBD berlaku di wilayah administrasi daerah tertentu seperti provinsi, kabupaten, atau kota yang mencakup semua sektor yang berada di bawah yurisdiksi pemerintah daerah tersebut. Atau kapan APBD disusun? APBD disusun setiap tahun dan berlaku untuk 1 tahun anggaran seperti APBN. Biasanya mulai dari 1 Januari hingga 31 Desember. Atau mengapa APBD bertujuan untuk mengatur keuangan daerah guna mendukung pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, dan menjalankan fungsi pemerintahan daerah dengan baik. Atau bagaimana APBD disusun? APBD disusun melalui proses perencanaan dan penganggaran yang melibatkan berbagai dinas dan badan di tingkat daerah. Pemerintah daerah menyusun rancangan APBD dan mengajukan ke DPRD untuk dibahas dan disetujui. Saya Sarah Lerulin, saya akan menjelaskan mengenai no public management dengan menggunakan 5W pada 1 hal. Yang pertama yaitu what atau apa. Apa itu no public management? No public management adalah pendekatan dalam administrasi pihak yang memanfaatkan prinsip-prinsip dan praktik-praktik dalam sektor swasta untuk meningkatkan kinerja sektor publik. No public management sendiri berfokus pada hasil, outcomes, efisiensi, dan inovasi dalam pengelolaan sumber daya publik. Yang kedua yaitu who atau siapa. Siapa yang terlibat dalam no public management?
Pihak-pihak yang terlibat dalam public management meliputi yang pertama yaitu pemerintah sebagai penunjuk kebijakan di pelaksana utama, yang kedua pegawai publik yang dimana mereka bekerja di lembaga-lembaga pemerintah, yang ketiga yaitu masyarakat sebagai penerima layanan publik, dan yang terakhir yaitu stakeholder lain yang dimana termasuk sektor swasta, organisasi non pemerintah, dan komunitas internasional yang terlibat dalam pembangunan kebijakan publik. Yang ketiga yaitu where atau di mana no public management diterapkan. No public management diterapkan di berbagai negara di seluruh dunia, baik di negara maju maupun negara berkembang. Implementasi no public management seringkali terlibat dalam lembaga-lembaga pemerintah pusat, daerah, dan berbagai instansi publik yang berbeda. Yang keempat yaitu where atau kapan. Kapan mulai no public management berkembang? No public management mulai berkembang pada akhir tahun 1970-an sampai 1980-an, terutama di negara-negara seperti Inggris, Selandia Baru, dan Australia. Pendekatan ini mendapatkan momentum selama dekade 1990-an dan terus berkembang hingga saat ini. Yang kelima yaitu why atau mengapa. Mengapa no public management diterapkan? No public management diterapkan untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi sektor publik tradisional seperti birokrasi yang berlebihan, yaitu proses yang lambat dan tidak efisien. Kedua, kurangnya akuntabilitas, di mana kesulitan dalam mempertanggungjawabkan kinerja. Yang ketiga, kualitas layanan yang rendah, pelayanan yang tidak memuaskan publik. Yang keempat yaitu pemborosan sumber daya atau penggunaan anggaran yang tidak optimal. Yang keenam, how atau bagaimana. Bagaimana cara penerapannya? NPM diterapkan melalui berbagai cara, antara lain pertama yaitu privatisasi, yang kedua desentralisasi, yang ketiga manajemen berbasis hasil, yang keempat penerapan teknologi informasi, yang kelima pengelolaan sumber daya manusia, dan yang terakhir yaitu orientasi pelanggan. Yang pertama, privatisasi, yang dimana mengalihdayakan layanan publik kepada sektor swasta. Yang kedua, desentralisasi, yaitu memberikan otonomi lebih besar kepada unit-unit lokal atau daerah. Ketiga yaitu manajemen berbasis hasil, performance based management, yang dimana fokus pada pencapaian target dan hasil. Yang keempat yaitu penerapan teknologi informasi, yang dimana dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi melalui digitalisasi. Yang kelima yaitu pengelolaan sumber daya manusia, untuk meningkatkan kinerja pegawai melalui intensif dan pelatihan. Dan yang terakhir yaitu orientasi pelanggan, yang dimana mengutamakan kebutuhan dan kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan publik. Nah, dengan menggunakan pendekatan no public management, diharapkan sektor publik dapat menjadi lebih responsif, efisien, dan efektif dalam melayani masyarakat serta lebih akuntabel dalam penggunaan sumber daya publik. Perkenalkan, nama saya Diansa. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Langsung saja, apa itu RPJPD, RPJMD, dan RKPD? RPJPD merupakan singkatan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang berupa dokumen. RPJPD ini berlangsung dengan periode sekitar 20 tahunan. Sedangkan RPJMD merupakan dokumen rencana pembangunan menengah daerah dengan berlangsung periode sekitaran 5 tahunan. Kemudian RKPD adalah rencana kerja pembangunan daerah yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 tahun atau biasa disebut dengan rencana pembangunan tahunan. Lalu di mana RPJPD, RPJMD, dan RKPD ini ditujukan? Untuk RPJPD, RPJMD, dan RKPD ini ditujukan ke beberapa daerah yang direncanakan pembangunannya. Biasanya daerah berpotensi dan jaminan yang baik di sisi ekonomi maupun budaya berinovasi dan beberapa hal yang dikembangkan melalui analisis dan perumusannya dikarenakan periode yang cukup panjang. Lalu, kapan RPJPD, RPJMD, dan RKPD ini ditetapkan? RPJPD, RPJMD, dan RKPD ini umumnya ditetapkan oleh kepala daerah paling lambat 6 bulan setelah dilantik atau terpilih. Dengan artian, pemerintah daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD, RPJMD, dan RKPD ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang.
Kemudian, siapa yang menyusun RPJPD, RPJMD, dan RKPD? Yang menyusun RPJPD, RPJMD, maupun RKPD ini berawal dari pihak Bapeda atau Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang menyusun RPJPD dan RPJMD dan RKPD dengan melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan pemangku kepentingan. Jadi, kesimpulannya yang menyusun RPJPD, RPJMD, dan RKPD ini berawal dari pihak Bapeda ya. Lalu, mengapa perlu adanya RPJPD, RPJMD, dan RKPD? RPJPD digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RPJMD, dan dokumen perencanaan pembangunan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan RKPD ini selain untuk menjabarkan, melalui RKPD dapat diketahui hasil-hasil capaian kinerja tahunan dalam mendukung target capaian 5 tahunan. Melalui RKPD, dapat dilakukan upaya penyesuaian dalam mencapai target pembangunan akhir periode perencanaan dalam RPJMD. Lalu bagaimana proses penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD tersebut? Penyusunan rancangan awal RPJPD yang di dalamnya mencakup 5. Yang pertama, analisis gambaran umum kondisi daerah. Kemudian, analisis permasalahan pembangunan daerah. Kemudian, penelaahan dokumen rencana pembangunan lainnya. Kemudian, analisis isu strategis pembangunan jangka panjang, kemudian perumusan visi dan misi daerah, dan perumusan arah kebijakan dan sasaran pokok daerah, kemudian KLHS atau Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Sejalan dengan RPJPD, tata cara penyusunan RPJMD antara lain meliputi 15. Yang pertama, penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun RPJMD. Yang kedua, orientasi mengenai RPJMD. Yang ketiga, penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJMD. Keempat, penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD. Yang kelima, penyusunan rancangan teknokratik RPJMD yang terdiri atas analisis gambaran umum kondisi daerah, perumusan gambaran keuangan daerah, perumusan permasalahan pembangunan daerah, penelaahan dokumen perencanaan daerah, penelaahan dokumen perencanaan lainnya, dan perumusan isu strategis daerah. Kemudian untuk penyusunan RKPD sebagaimana diatur dalam Permendagri nomor 68 tahun 2017, yaitu analisis gambaran umum kondisi daerah, analisis rancangan kerangka ekonomi daerah, analisis kapasitas real keuangan daerah, penelaahan rancangan awal renja perangkat daerah, perumusan permasalahan pembangunan daerah, penelaahan terhadap sasaran RPJMD, penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD, penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan program strategis nasional, penelaahan pokok pikiran DPRD, perumusan prioritas pembangunan daerah, dan perumusan rencana kerja program dan pendanaan. Baik, itulah penjelasan tentang RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Perkenalkan, saya Ayu Cahyani Pertiwi. Kali ini saya akan membahas sedikit mengenai Renstra atau Rencana Strategis dan Rencana Kerja atau biasa kita panggil Renja. Apa sih rencana strategis itu? Rencana strategis atau Renstra adalah dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, dan program atau suatu organisasi untuk jangka waktu tertentu, biasanya 5 tahun. Renstra disusun oleh setiap kementerian atau lembaga dan menjadi salah satu dasar bagi kementerian atau lembaga dalam menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Apa sih tujuan penyusunan Renstra? Nah, tujuan penyusunan Renstra adalah untuk yang pertama, mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan nasional secara menyeluruh. Yang kedua, yaitu menjadi acuan dalam mengoperasikan rencana kegiatan pembangunan. Yang ketiga, yaitu menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan kementerian atau lembaga. Yang keempat, menjadi dasar pengukuran kinerja kementerian atau lembaga. Yang selanjutnya itu apa manfaat penyusunan Renstra? Manfaat penyusunan Renstra adalah yang pertama, memberikan arah yang jelas bagi kementerian atau lembaga dalam mencapai tujuannya. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya kementerian dan lembaga. Yang ketiga, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kementerian atau lembaga. Yang keempat, yaitu memperkuat koordinasi dan sinergi antara kementerian dan lembaga. Apa saja komponen utama Renstra?
Nah, yang pertama yaitu visi, memuat gambaran keadaan yang diinginkan oleh kementerian atau lembaga di masa depan. Misi, pernyataan tentang apa yang akan dilakukan oleh kementerian atau lembaga untuk mencapai visinya. Tujuan, yang selanjutnya yaitu sasaran yang ingin dicapai oleh kementerian atau lembaga dalam jangka waktu tertentu. Strategi, cara-cara yang akan digunakan oleh kementerian atau lembaga untuk mencapai tujuannya. Program, di mana kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga untuk mencapai tujuannya. Bagaimana cara menyusun Renstra? Renstra disusun melalui beberapa tahapan, yaitu yang pertama penyusunan rencana awal, rencana strategis. Yang kedua yaitu pembahasan rencana awal Renstra dengan pemangku kepentingan. Selanjutnya yaitu penetapan Renstra oleh menteri atau kepala lembaga. Selanjutnya yaitu penyelarasan Renstra dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. Selanjutnya yaitu pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Renstra. Siapakah yang terlibat dalam penyusunan Renstra? Nah, siapa yang menyusun Renstra? Renstra disusun oleh unit perencanaan di setiap kementerian atau lembaga dengan melibatkan berbagai unit kerja terkait di kementerian atau lembaga tersebut. Siapa sih yang bertanggung jawab atas penyusunan Renstra? Yang bertanggung jawab yaitu menteri atau kepala lembaga bertanggung jawab atas penyusunan Renstra di kementerian atau lembaga masing-masing. Siapa saja pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyusunan Renstra? Pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyusunan Renstra antara lain, yang pertama unit perencanaan, yang kedua unit kerja terkait, yang ketiga yaitu pemangku kepentingan eksternal seperti masyarakat atau dunia usaha dan organisasi non-pemerintah. Pertanyaan selanjutnya yaitu siapa yang berwenang untuk menetapkan Renstra? Yang berwenang yaitu menteri atau kepala lembaga berwenang untuk menetapkan Renstra di kementerian atau lembaga masing-masing. Siapa yang bertugas untuk mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Renstra? Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Renstra dilakukan oleh unit perencanaan di kementerian atau lembaga dengan melibatkan unit kerja terkait di kementerian atau lembaga tersebut. Kapan sih Renstra disusun? Nah, Renstra disusun pada awal periode perencanaan, yaitu pada tahun pertama periode jabatan menteri atau kepala lembaga. Berapa lama periode Renstra? Nah, periode Renstra adalah 5 tahun yang selaras dengan periode jabatan menteri atau kepala lembaga. Kapan Renstra dievaluasi? Nah, Renstra dievaluasi secara berkala minimal setiap tahun. Kapan Renstra akan diperbaharui? Nah, Renstra diperbaharui pada akhir periode perencanaan, yaitu pada tahun kelima periode jabatan menteri atau kepala lembaga. Di mana Renstra dapat diakses? Nah, Renstra dapat diakses oleh publik melalui situs web resmi kementerian atau lembaga masing-masing. Nah, di mana Renstra dapat diunduh? Renstra dapat diunduh dari situs web resmi dari kementerian atau lembaga masing-masing. Di mana informasi tentang Renstra dapat diperoleh. Informasi tentang Renstra dapat diperoleh dari situs web resmi kementerian atau lembaga masing-masing atau dari unit perencanaan dari kementerian atau lembaga tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas Renja. Renja adalah rencana kerja atau Renja adalah dokumen perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan suatu perangkat daerah untuk mencapai tujuan rencana strategis atau Renstra. Renja disusun oleh setiap perangkat daerah dan menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Apa tujuan penyusunan Renja? Tujuan penyusunan Renja adalah untuk yang pertama menerjemahkan Renstra ke perangkat daerah ke dalam program dan kegiatan tahunan. Yang kedua, menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah. Menjadi dasar penyusunan anggaran perangkat daerah. Menjadi dasar pengukuran kinerja dari perangkat daerah. Apa manfaat dari penyusunan Renja? Manfaat penyusunan Renja adalah memberikan arahan yang jelas bagi perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya perangkat daerah, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi perangkat daerah, memperkuat koordinasi dan sinergi antar unit kerja di perangkat daerah. Selanjutnya, apa saja komponen utama Renja? Renja memuat beberapa komponen utama, yaitu
Yang pertama, komponen program, di mana kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dari Renstra. Yang kedua, kegiatan. Subkegiatan dalam program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Selanjutnya, sasaran atau target yang ingin dicapai oleh program dan kegiatan. Yang selanjutnya, indikator kinerja, di mana ukuran yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program dan kinerja. Selanjutnya yaitu anggaran, di mana biaya yang diperlukan untuk melaksanakan program dan kegiatan. Nah, bagaimana cara menyusun Renja? Renja disusun melalui beberapa tahapan, yaitu yang pertama, penyusunan rancangan awal Renja. Pembahasan rancangan awal Renja dengan pemangku kepentingan. Selanjutnya itu penetapan Renja oleh kepala daerah. Selanjutnya itu penyelarasan Renja dengan Renja organisasi perangkat daerah atau OPD lainnya. Selanjutnya yaitu pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Renja. Nah, siapa sih yang terlibat dalam penyusunan Renja? Yang pertama yaitu siapa yang menyusun Renja. Renja disusun oleh unit kerja perencanaan di pemerintah daerah dengan melibatkan berbagai unit kerja terkait di pemerintah daerah tersebut. Siapa yang bertanggung jawab atas penyusunan Renja? Kepala perangkat daerah bertanggung jawab atas penyusunan Renja di perangkat daerahnya. Siapa saja pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyusunan Renja? Nah, pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyusunan Renja antara lain yang pertama yaitu unit kerja perencanaan di perangkat daerah. Yang kedua, unit kerja terkait di perangkat daerah. Yang ketiga, pemangku kepentingan eksternal seperti masyarakat, dunia usaha, dan organisasi non-pemerintah. Pertanyaan selanjutnya yaitu siapa yang berwenang untuk menetapkan Renja? Nah, yang berwenang yaitu yang pertama, kepala daerah yang berwenang untuk menetapkan Renja di perangkat daerahnya. Siapakah yang bertugas mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Renja? Nah, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Renja dilakukan oleh unit kerja perencanaan di perangkat daerah dengan melibatkan unit kerja terkait di perangkat daerah tersebut. Kapan sih Renja disusun? Renja disusun pada awal tahun anggaran, yaitu pada bulan Januari. Berapa lama periode Renja? Periode Renja adalah 1 tahun yang selaras dengan tahun anggaran. Kapan sih Renja dievaluasi? Nah, Renja dievaluasi secara berkala minimal setiap triwulan. Kapan Renja akan diperbarui? Nah, Renja diperbarui pada akhir tahun anggaran, yaitu pada bulan Desember. Di mana Renja dapat diakses? Nah, di mana sih tempat Renja dapat diakses oleh publik? Nah, Renja dapat diakses oleh publik melalui situs web resmi dari perangkat daerah masing-masing. Di mana Renja dapat diunduh? Renja dapat diunduh dari situs web resmi dari perangkat daerah masing-masing. Di mana informasi tentang Renja dapat diperoleh? Informasi tentang Renja dapat diperoleh dari situs web resmi dari perangkat daerah masing-masing atau dari unit kerja perencanaan di perangkat daerah tersebut. Mengapa Renja itu penting? Nah, mengapa Renja penting bagi perangkat daerah? Renja penting bagi perangkat daerah karena menjadi acuan dalam melaksanakan program dan kegiatannya, serta menjadi dasar penyusunan anggaran dan pengukuran kinerja dari perangkat daerah. Perkenalkan, nama saya Milyanti dengan NPM 0227 2211 017. Saya membuat video kali ini untuk memenuhi tugas akuntansi keuangan daerah. Saya akan membahas mengenai RKA atau Rencana Kerja Anggaran dan DPA atau Daftar Pelaksanaan Anggaran dengan menggunakan 5W1H. RKA adalah rencana anggaran untuk kegiatan-kegiatan dalam organisasi atau proyek, sedangkan DPA adalah daftar yang merinci bagaimana anggaran akan digunakan untuk kegiatan yang sudah direncanakan dalam RKA. Pertanyaan yang kedua, kapan RKA dan DPA disiapkan? RKA dibuat sebelum tahun anggaran dimulai, sedangkan DPA dibuat setelah RKA disetujui dan anggaran dialokasikan. Pertanyaan yang ketiga, di mana RKA dan DPA digunakan? RKA dan DPA digunakan dalam proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan dalam organisasi atau proyek. Pertanyaan yang keempat, mengapa RKA dan DPA penting? Kedua dokumen ini penting untuk merencanakan penggunaan anggaran secara efisien, transparan, dan akuntabel.
Pertanyaan yang kelima, bagaimana cara membuat RKA dan DPA? RKA dibuat dengan merencanakan kegiatan dan dialokasi anggaran, sedangkan DPA merinci penggunaan anggaran untuk setiap kegiatan berdasarkan RKA. Pertanyaan yang terakhir yaitu siapa yang bertanggung jawab dalam penyusunan RKA dan DPA? Biasanya unit kerja terkait di dalam suatu organisasi yang bertanggung jawab dalam menyusun RKA dan DPA.